Ya, kita langsung lanjut ke Pak Menko. Pertanyaan saya menggantung tadi, Pak. Kalau bicara untuk kasus yang di Cilacap, Jawa Tengah nih, Pak, itu sudah sempat komunikasi? Karena informasi kan Bapak sempat telepon dengan Kapolres juga. Oh iya, saya hubungi langsung dengan Pak Kapolres, juga Kepala Dinas Pendidikan, Kepala sekolahnya saya hubungi, kebetulan pas tidak ada tidak bisa saya hubungi, dan saya minta untuk segera ditangani secara secepatnya. Dan ternyata sebelum video itu beredar, sebetulnya dari Polsek sudah melakukan penindakan, karena memang kemudian tempat lokasinya anak itu tinggal digeruduk oleh warga, sehingga Polsek sudah mengambil tindakan. Jadi saya sangat menghargai tindakan-tindakan cepat dari pihak aparat dan pihak stakeholder untuk segera mencari solusi, karena saya tidak yakin ya bahwa bullying segala itu akan berhenti begitu saja. Yang bisa kita pasti menekan semini mungkin, baik dari sisi pencegahan maupun kalau ada kejadian harus segera ada penindakan, dan kemudian harus ada jalan keluar bagaimana supaya kasus itu tidak berkepanjangan, baik tidak menimbulkan trauma kepada pihak korban dan seterusnya, itu yang harus segera ditangani. Dan ini kan melibatkan kementerian banyak ya, mulai dari Kementerian Penyelenggara Pendidikan, kemudian Kementerian Pemberdayaan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian PPA, kemudian dari pihak aparat, terutama aparat kepolisian, itu harus pemerintah daerah, karena memang ini sebetulnya sudah urusan konkuren kan, urusannya sebetulnya sudah urusan pemerintah daerah. Pusat itu hanya betul-betul bisa memberikan pendampingan saja. Dan yang terakhir yang sangat menggembirakan adalah sekarang di kepolisian itu atas izin dari Bapak Presiden itu sudah ada tambahan satu direktorat PPA dan TPPO. Jadi sekarang kalau kaitannya dengan perlindungan anak dan perlindungan perempuan, itu sekarang pihak kepolisian sudah punya alat untuk ikut terlibat. Dulu belum ada itu. Jadi masih sangat secara organisasi belum tertangani dengan baik. Tetapi dengan adanya penyempurnaan penambahan direktorat di kepolisian ini, mudah-mudahan ke depan akan semakin sistemik dalam penanganan masalah kekerasan ini. Ya, Pak, ini kan jadi pertanyaan publik juga. Kalau tadi Pak Menko menyampaikan bahwa pemerintah pusat ini sifatnya adalah konteks koordinasi begitu ya, pengawasan, pendampingan sifatnya. Ya. Tapi kalau konteks soal ini Pak, kasus ini khususnya di wilayah Cilacap, itu sikap dari Kemenko PMK seperti apa Pak? Kemenko PMK itu fungsinya kan sebagai kementerian koordinator. Jadi mengkoordinir kementerian terkait dan lembaga, termasuk yang di luar, jadi termasuk dengan masyarakat, dengan pakar, dengan lembaga-lembaga yang selama ini concern, punya kepedulian terhadap masalah perlindungan anak, itu semua di bawah koordinasi Kemenko PMK. Karena itu, dan tidak harus rapat, jadi ketika ada kejadian kita nggak perlu rapat, langsung kontak sana kontak sini untuk segera diatasi secepat mungkin, sehingga tidak berkepanjangan, baik sebagai isu maupun sebagai masalah. Karena isu ini juga harus di-maintain sedemikian rupa, karena sekarang dengan adanya perkembangan medsos yang sudah memasuki post-truth ini memang sangat banyak multidimensi urusannya. Termasuk sekarang itu kan juga ada kecenderungan negatif eksibisionis ya. Jadi orang ingin tampil di publik dengan cara-cara yang negatif. Mereka melakukan kekerasan, kemudian minta di video, terus main jempol-jempol. Pasti itu dia ada niat untuk biar dia jadi populer, tapi dengan cara-cara yang tidak terpuji. Karena itu saya menggarisbawahi Mbak Vera, kita harus betul-betul bisa, Mbak Vera ya? Ya, betul, Mbak Vera, jadi untuk ini memberikan edukasi, memberikan penyadaran, termasuk kalau ada kasus segera dilihat secara lebih komprehensif, latar belakang dia, keluarganya seperti apa, lingkungannya seperti apa, lingkungan pendidikan yang dialami seperti apa. Jangan-jangan pengalaman traumatik inilah yang kemudian justru menjadikan alat kompensasi, media sebagai alat kompensasi untuk menumpahkan segala unek-unek dia yang negatif itu di media sosial. Ini menarik, saya mau ke Mbak Vera. Kalau tadi kan yang saya tangkap adalah sebenarnya gini, kalau bicara soal perilaku anak ya, itu oke lah. Tadi Mbak Vera menyampaikan ini faktor keluarga juga ada, personal juga ada, tapi kan ini perlu sebuah sistem yang mengatur. Ya. Nah ini apa yang harus kita soroti kalau kita bicara konteks sistem ya Mbak?
Oke, kalau bicara masalah anak kan mau nggak mau kita akan melihat lingkungan keluarga, orang tua. Memang porsi terbesar tanggung jawab, peran pendidikan dan sebagainya ada di orang tua. Tapi orang tua semakin kesini kayaknya semakin susah untuk sendirian gitu ya. Jadi butuh dibantu pihak-pihak, khususnya untuk masalah perundungan, bully itu ya. Itu butuh misalnya ada 10 pihak yang terlibat untuk mengatasi ya 10 pihak ini harus melakukan tindakan tertentu dan dalam waktu bersamaan. Jadi memang harus di-approach dari segala arah. Jadi tidak hanya kita bisa mengharapkan orang tua saja. Apalagi setelah pandemi ini kayaknya tekanan untuk orang tua untuk menjalani kehidupan, tuntutan pekerjaan mungkin juga semakin berat gitu ya. Jadi butuh dibantu kalau menurut saya. Memang peran tanggung jawabnya adalah orang tua tapi butuh dibantu. Oke, butuh dibantu itu lantas sikap negara harus seperti apa? Nah, pemerintah itu harus seperti apa? Kalau dari saya pribadi dengan semakin banyaknya secara beruntun ya kejadian-kejadian ini terus-menerus gitu ya. Mungkin perlu ditelaah lebih lanjut. Pelakunya kan sudah ketahuan ya siapa saja gitu ya. Mungkin bisa dilihat sekali lagi ya ini pengumpulan data, disurvei, ditanya anaknya kamu tuh mengkonsumsi apa sih, menonton apa, konsumsi dalam arti mengkonsumsi tontonan ya, main video game apa gitu ya. Karena kalau kita lihat ragam keluarga pasti banyak macamnya. Ada anak yang memang ada keluarga yang bermasalah, ada juga yang misalnya keluarganya biasa-biasa aja, anak ini di rumah baik-baik saja misalnya kayak gitu. Nah itu kita lihat apa sih yang mereka konsumsi. Adakah hal yang kesamaan gitu? Kalau kebetulan saya concernnya ke video game nih Pak gitu ya, karena kasus-kasus yang datang ke tempat praktek tuh banyak berkaitan mereka menjadi agresif, menggunakan kekerasan, memang referensinya adalah video game. Jadi filtrasi informasi itu ya, yang harus terutama dari dilakukan oleh medsos. negara. Nah ini untuk teman-teman media juga hati-hati ya. Kalau misalnya ada video viral begini, kalau ditayangkan berulang-ulang, nah itu juga bisa menjadi salah satu referensi yang bisa memberikan asupan kekerasan pada anak-anak yang menonton. Nah itu juga mesti dilihat. Apakah ada kesamaan? Kalau misalnya ada kesamaan, apa tontonan mereka, apa game yang dimainkan gitu ya. Nah mungkin butuh tindakannya lebih masif lagi gitu. Ditelaah apakah memang dievaluasi lah. Apa yang tindakan yang bisa dilakukan untuk membantu agar ini bisa berkurang. Gitu. Oke, filtrasi selama ini belum terimplementasikan ya? Kalau hanya kita serahkan kepada orang tua, gitu ya, kepada kesadaran orang tua untuk melihat apa sih anaknya main game apa sih sesuai nggak dengan rating usia anaknya, gitu ya. Nah itu seperti itu. Tentu juga dari si pembuat produknya sendiri juga saya lihat sih perkembangannya sudah ini ya, mereka mencantumkan usia tapi tidak serta-merta terus anak langsung oh ini aku belum mencapai usia ini aku nggak boleh. Nah itu tetap butuh bantu orang luar. Jadi filtrasinya hanya terjadi selama ini lewat internal saja ya, kurang lebih gitu. Nah ini kebetulan ada Pak Menko, kita coba langsung tanyakan ya. Pak Menko, ini kata Mbak Vera perlu ada filtrasi informasi yang memang itu diatur oleh sistem dalam hal ini ya negara. Itu gimana Pak Menko? Di Menkominfo sudah ya. Tetapi kan kita tahu bahwa misalnya kalau kita ingin mencegah konten yang mau kita hilangkan dari beredar, itu satu hari itu kita hilangkan satu, yang muncul 10, bisa bahkan ribuan. Jadi kita tidak mungkin mengandalkan instrumen negara saja untuk mengatasi ini. Karena itu perlu ada kerjasama tadi, semua stakeholder. Dan yang tidak kalah penting adalah harus menanamkan kepada anak kita, anak-anak remaja kita, itu ada self-control, self-sensor. Jadi dia bisa memilih sendiri. Ada filtering, memperkuat kemampuan dia untuk menyaring sendiri mana yang harus dia lihat, yang dia pahami, dia mengerti, dan mana yang harus dia hindari. Kalau dia paham, juga dia harus memiliki kemampuan untuk melakukan seleksi mana yang harus dia tiru dan mana yang harus dia tidak tiru. Dan ini pekerjaan tadi itu melibatkan orang tua, melibatkan sekolah, lembaga pendidikan maksud saya, kemudian juga termasuk lingkungan. Karena itu lingkungan ini sangat mahal. Karena itu sebetulnya ide dasarnya tetap kembali kepada ajaran Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional kita. Jadi tripusat pendidikan itu, yaitu lembaga pendidikan, kemudian keluarga dan masyarakat, dan terutama keluarga saya rasa. Jadi kita sebetulnya secara platform besar itu sejak dulu sudah ada ini. Untuk kita sudah memiliki konsep-konsep pendidikan untuk yang bisa mengakomodasi berbagai macam persoalan yang terus semakin besar dan semakin berubah dari waktu ke waktu. Ini sebenarnya sudah ada. Pak Menko, ini pertanyaan terakhir saya, singkat sebagai closing juga. Kalau memang sebegitu sulit untuk memfilter informasi karena mati satu tumbuh 1000, kurang lebih peribahasanya kayak gitu lah Pak ya. Jadi apa yang harus dan akan dilakukan? Singkat saja Pak. Dari konteks negara ya Pak ya, pemerintah ya. Ya tadi itu, kalau saya sebagai Menko PMK ya KSP, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian.
Oke. Tiga hal itu yang harus kita lakukan. Dan sekali lagi menurut saya self sensor, self kritik, kemudian itu harus ditanamkan betul pada anak. Saya kebetulan punya anak yang masih di SD ya sekarang. Saya lihat anak saya walaupun dengan segala kekurangan dia sudah memiliki itu kontrol. Saya cek itu ketika dia membaca di gadget itu, dia sudah bisa mana yang dia harus lihat dan mana yang tidak dan seterusnya. Dan ini penting sekali. Artinya kita jangan terlalu pesimis dengan anak-anak generasi Z ini. Mereka jauh lebih cerdas dibanding kita dan dia memiliki kepekaan untuk melakukan seleksi, self sensoringnya sudah sangat peka. Jadi kita optimis dengan anak-anak ini. Cuman kita jangan sampai AB. Kita harus betul-betul tanamkan dengan sungguh-sungguh agar mereka betul-betul bisa menjadi generasi masa depan yang lebih baik untuk Indonesia, lebih maju untuk Indonesia, dan yakin mereka jauh lebih hebat dibanding kita ke depan. Kalau kita bina, kita arahkan, terutama dalam kaitannya dengan masalah tindak praktek-praktek kekerasan lingkungan ini, itu kita akan menuju Indonesia, kita sangat optimis. Oke, keterlibatan internal, eksternal termasuk juga negara itu diperlukan ya Pak ya untuk membangun sistem pencegahan perundungan hingga penganiayaan terhadap anak-anak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Menko PMK, Mbak Vera juga sudah bergabung bersama kami. Saya Saul, sampai ketemu lain waktu. Saya kembalikan, terima kasih juga. Saya kembalikan ke Ratih dan Rivi di studio.